Simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup dirugikan dan satu makhluk hidup lainnya diuntungkan. Contohnya ada lalat pada sapi. Lalat akan menghisap darah sapi dan mengakibatkan gatal atau penyakit kulit lainnya. Yang kedua ada kutu pada kucing. Kutu kucing akan menghisap darah kucing dan mengakibatkan gatal. Yang ketiga ada nyamuk pada manusia. Nyamuk akan menghisap darah yang mengakibatkan gatal dan bentol. Yang keempat ada tumbuhan tali putri dengan tanaman inangnya. Tali putri akan menyerap makanan dan mendapatkan tempat tinggal, yaitu tanaman inangnya. Yang kelima ada pohon jambe dengan tumbuhan benalu. Tumbuhan benalu akan menyerap makanan pada pohon jambe dan mendapatkan tempat tinggal. Simbiosis komensalisme, hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan dan satu makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Contohnya pada bunga anggrek yang hidup dengan cara menempel pada pohon belimbing tidak menyerap makanan dari pohon belimbing karena anggrek dapat membuat makanan sendiri. Contoh kedua ada tanaman buah naga yang hidup menempel pada pohon mahoni, tidak menyerap makanan dari pohon tersebut karena buah naga dapat membuat makanan sendiri. Yang ketiga ada tumbuhan sirih yang hidupnya merambat pada pohon randu, tidak menyerap makanan dari pohon yang dirambatinya. Simbiosis mutualisme, hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti bunga dan lebah. Yang kedua ada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar pada bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga dapat melakukan proses penyerbukan dibantu oleh kupu-kupu. Contoh ketiga ada interaksi antara tumbuhan dengan cacing tanah. Tumbuhan mendapatkan kemudahan untuk menyerap air dan udara dari aktivitas cacing, sementara itu cacing tanah mendapatkan makanan dari daun kering yang jatuh dan mengalami pembusukan.